Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Abdullah bin Hatta. Nah, di video kali ini saya akan mencoba untuk mengajak teman-teman kita berdiskusi bersama bagaimana cara menghitung indeks performance. Nah, untuk video kali ini saya akan memperlihatkan rumus dan cara menghitung IP. Nah, berikut di samping kanan saya, teman-teman silahkan melihat rumusnya. IP merupakan sebuah parameter atau tolak ukur yang menjadi penilaian dalam menghitung tingkat keberhasilan dalam pemeliharaan ayam broiler. IP itu rumusnya adalah rata-rata bobot badan atau body weight dikali dengan daya hidup dikali 100. Kemudian nanti akan kita bagi FCR dikali umur panen. Nah, sebelum menghitung IP, ada 4 poin yang harus kita perhatikan, yang harus kita hitung sebelum masuk ke rumus indeks performance. Yang pertama adalah pencapaian berat badan atau rata-rata bobot badan atau body weight. Yang kedua adalah tingkat konversi pakan atau FCR. Yang ketiga, rata-rata umur panen. Kemudian yang keempat adalah tingkat mortalitas atau daya hidup atau populasi akhir. Nah, di beberapa referensi, jadi berikut ini adalah rumus yang menjelaskan juga terkait mengenai IP. Sebenarnya sih rumusnya sama, cuman yang membedakan hanya urutan perhitungannya. Jadi teman-teman silahkan lihat. Nah, di sini kita akan mencoba untuk mensimulasikan cara menghitung indeks performance dalam sebuah farm atau peternakan. Jadi berikut contoh soalnya. Jadi populasi awal itu 1.500 ekor. Jadi ini kandang open house. Nah, yang terpanen itu 1.430 ekor, berarti mortalitasnya sebanyak 70 ekor. Kemudian yang kedua, pemakaian pakan. Pemakaian pakan itu sebanyak 98 sak atau 4.900 kg. Sedangkan tonasenya atau berat badan ayam keseluruhan itu sebesar 3.191,6 kg. Nah, yang pertama kita akan menghitung rata-rata bobot ayam. Jadi rata-rata di sini adalah tonase kita bagi dengan jumlah ekor yang terpanen. Jadi 3.191,6 kita bagi dengan 1.430 ekor. Berarti rata-ratanya 2,23 kg. Itu poin pertama. Poin yang kedua, menghitung FCR. Jadi FCR kita sudah tahu bahwa pemakaian pakannya adalah 4 ton 900 kg. Kita bagi dengan tonasenya 3.191,6. Berarti hasilnya adalah 1,53 kg. Itu poin kedua, FCR 1,53 kg. Ingat ya. Poin yang ketiga, daya hidup. Daya hidup itu kita masukkan dalam persentase, berarti 1.430 kita bagi dengan populasi awal 1.500 dikali 100%. Hasilnya adalah 95,3. Yang keempat, umur panen. Nah, di umur panen, karena biasanya kendalanya kita di lapangan adalah umur panen kadang lebih dari 1 hari. Jadi ini tergantung dari pasar atau serapan ayam di lapangan. Jadi saya ambil contoh. Nah, berikut data panen yang dilakukan oleh peternak. Jadi berdasarkan data dari pada saat panen, silahkan teman-teman melihat data panen yang ada di papan tulis. Jadi umur 33 hari ada 4 bakul. Jadi bakul ini adalah pembeli ayam atau distributor ayam yang nantinya akan mengambil ayam di kandang, dijual di pasar atau di konsumen. Nah, di umur 33 hari, bakul pertama itu mengambil 280 ekor, kemudian bakul kedua 300 ekor, bakul ketiga 400 ekor,
bakul keempat 250 ekor di umur 33 hari. Jadi kita masukkan perhitungannya seperti ini untuk menghitung umur panen. Nah, setelah itu di umur 34 hari ada bakul terakhir, bakul ke-5 itu mengambil ayam 200 ekor. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi ini adalah contoh data umur panen atau umur tangkap pada saat ayam dipanen. Jadi hasilnya seperti ini. Kita bagi dengan 1430 ekor. Hasilnya adalah 33,1 hari. Itu poin yang keempat. Nah, setelah itu, setelah didapatkan semua 4 poin tadi itu, kita akan mencoba memasukkan ke dalam rumus indeks performance. Jadi seperti ini. ABW atau average body weight, kemudian daya hidup, kemudian dikali 100 dibagi dengan FCR dikali umur panen. Jadi seperti ini datanya, silahkan teman-teman dilihat. Oke, nah hasilnya setelah kita lakukan perkalian kemudian dibagi, hasilnya adalah 419. Nah, perlu teman-teman harus ketahui bahwa indeks performance ya ini berdasarkan referensi dan experience dan beberapa stakeholder dari peternakan broiler, bahwa untuk IP itu kita klasifikasikan. Jadi ada yang buruk, baik, kemudian sangat baik dan istimewa. Jadi ketika misalnya IP di atas 300 itu sebenarnya tergolong dalam kategori baik. Di atas 400 itu sangat baik. Begitupun ketika misalnya IP-nya di bawah 200 itu tergolong buruk. Nah, itu tentunya banyak faktor yang menentukan apakah ayamnya tersebut ada masalah atau problem di kandang atau mungkin sakit, seperti itu. Oke, demikian teman-teman review dari cara menghitung indeks performance, dan terima kasih sudah menyaksikan video ini. Yang belum subscribe silahkan diklik, nyalakan lonceng notifikasi untuk informasi video terbaru dari saya, kemudian like, dan ketika ada yang mau ditanyakan, masukan dan tanggapan dari teman-teman silahkan ditulis di kolom komentar di bawah. Sekian dari saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.